Halo Flickers, welcome to Sneak Flicks. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan series berjudul The Blacklist Season 10 episode ke-22. So without any further ado, let's get into it. Scene dibuka pasca kejadian tertembaknya Dembe oleh seorang Hudson yang kini telah tewas. Reddington dengan segera membawanya ke rumah sakit darurat terdekat untuk melakukan pemeriksaan. Ia tak peduli ketika dokter memintanya untuk pergi ke rumah sakit yang jauh lebih besar. Karena yang Reddington pikirkan adalah saat ini hanyalah keselamatan dari Dembe seorang. Bahkan ia siap untuk mentransfusi darahnya sendiri agar Dembe kembali mendapatkan pasokan darah untuk memulihkan tubuhnya setelah Dembe kehilangan cukup banyak darah akibat tembakan. Ladies and gentlemen, episode terakhir dari series The Blacklist Season 10, Raymond Red Reddington. Selamat malam. Lalu scene beralih kepada tempat di mana kejadian perkara terlihat. Wrestler yang mulai siuman mulai bergerak untuk melihat jasad dari Hudson yang telah tergeletak akibat tembakan telak di arah kepalanya. Tak lama kemudian datanglah Nixon yang juga telah tersadarkan diri, ternyata ia pingsan. Ia langsung marah kepada wrestler karena mengira wrestler lah yang telah membiarkan Reddington mengetahui perjalanan mereka sekaligus menjadi dalang di balik kematian Hudson karena telah membiarkan Reddington membawa Dembe. Tetapi karena wrestler merasa tak bersalah, ia melawan, mencoba memberi alasan bahwa semua ini adalah kehendak dari Reddington. Dan karena saat itu Cooper berada di TKP pula, ia pun mencoba untuk menenangkan Nixon yang tak rela melihat rekannya tewas. Bahkan termasuk agen Eastwood yang memberitahu jika ini semua memang terjadi begitu saja. Dembe tak berniat untuk kabur bersama Reddington. Ia justru mencoba untuk menenangkan situasi di saat Hudson memutuskan untuk menembaknya. Dan karena tak memiliki backingan, Nixon pun memutuskan untuk mundur sejenak dari percakapan itu. Di lokasi hitam, Sia dan Herbie mencoba untuk melacak di mana keberadaan Reddington mencoba untuk kabur. Menurut penelitian mereka, kemungkinan besar Reddington pergi ke sebuah panti jompo bernama Grand Views. Alhasil, semua tim kembali ke lokasi hitam untuk memulai rencana baru. Karena kini Nixon tak main-main. Ia bahkan siap untuk membunuh Reddington sama seperti apa yang Reddington lakukan kepada Hudson. Mendengar sumpah tersebut membuat Herbie sempat berpikir 2 kali untuk melanjutkan pencarian mereka. Karena menurutnya seorang agen FBI yang telah disumpah tak berhak membunuh target mereka sendiri. Ia merasa sudah tak sejalan dengan pola pikir dari Nixon sehingga dirinya memutuskan keluar dari tim demi menghormati Reddington yang telah berjasa dalam kehidupannya selama ini. Pasca keluarnya Herbie, kini tim hanya tersisa wrestler, Cooper dan juga Sia. Mereka berdiskusi di kantor Cooper untuk mencari cara agar bisa membawa Reddington tahu setidaknya mengetahui di mana ia membawa pergi Dembe. Sebelum mereka berfokus pada tujuan, Cooper ingin sedikit meluruskan perkataan Nixon terkait dirinya yang hendak membunuh Reddington. Di hadapannya, Cooper menegaskan bahwa apa yang akan Nixon lakukan justru membahayakan nyawanya. Namun Nixon mengelak karena ia justru sudah tak lagi mempedulikan nyawa dari seorang Reddington. Kini, karena dirinya pun telah kehilangan seorang rekannya. Tetapi Cooper tetap meminta Nixon untuk fokus pada tujuan mereka, yaitu menangkap dan mengadili Reddington. Karena jika Reddington telah diadili, maka akan ada masalah baru di antara mereka berdua. Cooper sempat tersulut emosi hingga mereka berdua berhasil dilerai oleh beberapa agen yang berada di sana. Setelah itu, mereka semua memutuskan untuk keluar dari lokasi hitam karena Cooper dan Sia hendak pergi menuju pemandian dengan harapan mereka bisa menemukan Reddington di sana. Sesampainya di pemandian, ternyata mereka tak bisa menemukan Reddington karena di sana hanya ada kasur serta beberapa buku yang sering Reddington baca. Sembari menunggukan hasil, ternyata wrestler mengunjungi Dembe yang telah siuman di rumah sakit. Mereka sangat senang mendengar kabar dari Dembe yang ternyata berhasil selamat setelah peluru yang Hudson tarik meleset dari arah lehernya. Lalu mereka berupaya untuk mencari keberadaan dari Reddington. Sayangnya, ketika mereka sedang berbicara, Nixon beserta agen FBI lainnya tiba-tiba datang ke pemandian lengkap dengan senjata yang mereka todongkan kepada Cooper. Disinilah kecurigaan dari Nixon kembali muncul karena ia melihat Cooper yang telah mendahulunya menemukan tempat tersebut. Nixon juga bersuuzon kepada Cooper bahwa ia dengan sengaja menyembunyikan Reddington. Padahal faktanya, Cooper pun sedang mencari keberadaan dari sang raja kriminal itu. Bahkan ia mempersilahkan Nixon untuk mencari apapun yang ada di sini, karena apapun itu hasilnya akan menjadi milik dari Nixon. Kemudian mereka memutuskan untuk pergi. Sementara itu, Reddington yang telah terbangun dari tidur panjangnya disambut oleh seorang Angela yang memang selalu merawat Reddington dikala kondisinya sedang tak baik.
Karena hari itu Reddington merasa sudah terlalu banyak tidur, ia memutuskan untuk hendak berjalan-jalan dan Angela merekomendasikannya agar mau berjalan melewati bukit panjang untuk pergi menuju pasar. Dengan perlahan, sendirian tanpa ada satupun pengawal, Reddington pun pergi berjalan menuju pasar terdekat. Berbaur dengan para pedagang dan tak sedikit, Reddington membeli barang dagangan mereka. Bahkan Reddington meminta kepada salah satu penjual semangka untuk mengantarkan buah tersebut ke tempat penginapannya. Karena kebetulan ia berjalan dan tak bisa membawa satu buah semangka berukuran besar itu. Kembali kepada tim FBI di mana mereka sedang membahas tentang keberadaan dari Reddington. Sia masih ingat jika Reddington sering membicarakan tentang banteng bertanduk yang Dembe ketahui sebagai Manolet. Sia kembali mengingat rute perjalanan menuju peternakan banteng itu. Dan ia baru saja teringat kembali jika perjalanan dari DC menuju Marseille lalu Sheffield hanya berjarak 4 jam saja. Dembe tahu di mana lokasi keberadaan sebuah villa yang sering Reddington yakini di arah timur kota Sheffield. Hasil, Ressler pun ditugaskan untuk segera pergi ke kota tersebut. Lalu scene beralih kepada Reddington yang sedang memandangi malam indah di kota. Saat itu ia menyempatkan diri untuk membuka ponselnya hanya untuk menelpon Agnes, cucu pertama sekaligus terakhirnya. Ia mendengarkan cerita dari Agnes yang merasa tak adil ketika ia harus menyelesaikan tugasnya sendiri karena ulah dari beberapa kelompok pria yang lamban dalam mengerjakan tugasnya. Reddington tampak mengerti dengan keluh kesah dari Agnes. Lalu ia memberi sarannya agar Agnes lebih sabar karena terkadang pria selalu lamban dalam melakukan sesuatu. Tetapi yang pasti mereka akan menyelesaikannya. Tak lama kemudian, Reddington pun segera menutup telepon karena ia mulai merasa badannya tak bisa menahan lebih lama lagi. Di pagi hari, akhirnya Ressler telah tiba di Sheffield sesuai dengan lokasi yang Dembe berikan padanya. Ia pun mencoba untuk bertanya kepada salah satu penjaga yang tak lain adalah Angela terkait keberadaan dari seorang Reddington. Di saat yang bersamaan, tampaknya Reddington menelpon Dembe untuk menanyakan kabarnya. Ia sangat bahagia dan bersyukur mengetahui Dembe bisa selamat dari kejadian mengerikan itu. Mereka pun saling mendoakan satu sama lain agar selalu sehat, terutama Dembe kepada Reddington yang kala itu sedang menyiapkan salad sayurnya. Di luar kediaman Reddington, Ressler tampaknya diperbolehkan masuk untuk menggeledah isi dari villa. Namun sayang, apa yang Ressler lakukan tak membuahkan hasil karena memang ia tak menemukan apapun di dalam sana. Kemudian Ressler pun keluar dan meminta kepada Angela untuk segera menghubunginya jika ia melihat sosok dari Reddington. Karena kebetulan hari itu sudah terlalu sore, Ressler memutuskan untuk kembali ke kota dan akan kembali melakukan pencarian di esok hari. Sedangkan Angela dengan cepat melaporkan pencarian itu kepada Reddington. Respon dari Reddington sangatlah dingin. Ia tak memperdulikan pencarian itu karena kini Reddington hanya ingin pergi ke sebuah peternakan banteng Miura. Sebelum matahari terbit, rupanya Reddington telah bangun terlebih dahulu. Ia beralasan pada Angela untuk pergi lebih cepat karena tak lama kemudian pasti akan ada seorang pria yang datang kemari. Akhirnya, Reddington hanya meminta bekal 1 minum botol saja untuk dirinya berjalan 1 jam menuju peternakan banteng Miura. Di satu sisi, Cooper dan Dembe melakukan deep talk tentang betapa berharganya seorang Reddington bagi mereka. Terutama Dembe yang selalu mendapatkan pelajaran hidup dari sosok Reddington. Reddington selalu membicarakan jika kematian tak pernah bisa mereka hindarkan. Namun, justru Reddington selalu memiliki cara untuk menghadapinya. Dengan perlahan, Reddington berjalan melewati beberapa bukit hingga botol minumnya habis. Sedangkan Ressler mulai kembali melakukan pencarian. Kali ini, ia pergi ke pasar untuk bertanya kepada beberapa pedagang terkait keberadaan dari sang raja kriminal itu. Dan tanpa diduga, ternyata Ressler bertemu dengan sang penjual semangka yang mengatakan jika mereka mengetahui keberadaan dari Reddington. Akhirnya dengan cepat, Ressler kembali ke tempat penginapan Reddington, dan yang hanya ia temukan hanyalah pistol milik Reddington, beserta Angela yang memberitahu jika Reddington telah pergi keluar tadi pagi. Saat ini, nampaknya Reddington telah berhadapan dengan satu ekor banteng yang melihatnya dengan penuh amarah dan sinis. Tetapi, tanpa takut sama sekali, Reddington tetap pada tempatnya, melihat banteng yang mulai bergerak menuju ke arahnya. Dan scene terakhir di series The Blacklist season 10 ini menunjukkan Ressler yang menggunakan helikopter berusaha mencari keberadaan dari Reddington. Saat itu, Ressler memang menemukannya. Namun sayang, ia menemukan Reddington dalam keadaan mengenaskan ketika tubuhnya tergeletak, penuh darah akibat dihabisi oleh sang banteng yang telah dipenuhi dengan amarah. Ressler dengan segera menelpon rekan-rekannya untuk mengabarkan jika ia telah menemukan tubuh dari Reddington. Sangat menyedihkan
ketika mereka melihat akhir dari kisah hidup Reddington yang berujung tragis. Dan akhirnya kita pun berhasil menamatkan series The Blacklist di season 10 episode ke-22. Setelah 1 tahun lebih lamanya kita membahas bersama-sama bagaimana pesan-kesan kalian, apa intisari yang bisa kalian dapatkan dari kehidupan sang raja kriminal ini. Mari kita berdiskusi, berikan komentar kalian di kolom yang telah disediakan. Tetap jangan lupa subscribe channel Sneakflix, bagikan video ini jika menurut kalian menarik, serta nantikan konten-konten kami selanjutnya. Reddington pamit, sampai berjumpa di konten-konten kami yang lain. Bagaimana teman-teman? Apakah kalian terpukau dan merasa terobati dengan kehadiran kembali seorang Reddington? Perlu kalian ketahui bahwasanya kami akan mengupload series dari The Blacklist 1 minggu sekali, mengikuti jadwal tayang dari production house-nya sendiri. Maka dari itu, jangan lupa untuk subscribe, nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tak ketinggalan setiap konten yang akan kami sajikan setiap harinya. Dan sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya.